Subhanahu wa Ta'ala selalu lagi dan lagi memberikan semuanya kepada kita, diulang-ulang. Jadi bukan hanya perintahnya saja yang diulang-ulang itu, tetapi memang pemberiannya dulu. Allah memberi dulu, baru memerintahkan kepada kita. Jadi kita juga niat selalu istiqomah, semuanya diulang-ulang. Sholat 5 waktu diulang-ulang, semuanya diulang-ulang. Di dalam sholat rukunnya ada baca surat Al-Fatihah diulang-ulang, semuanya diulang-ulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami aturkan tidak terhingga. Terima kasih kami sangat. Jadi subuh ini spesial bapak-bapak, ibu-ibu. Tamunya Ustadz, yang diundang Ustadz, tapi yang hadir duluan Ustadz. Jadi mungkin kita sama-sama kesiangan lah ya. Makasih Ustadz. Tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon maaf kami ya. Alhamdulillah. Kemudian adapun tema kita hari ini, subuh hari ini adalah menyusuri teladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sementara selalu mari kita bersolawat, gitu kan. Untuk apa? Untuk mengharapkan syafaatnya. Tetapi mungkin kita minta dibahas lebih dasar ya Ustaz ya. Kita mungkin belum kenal siapa Rasulullah, gitu kan. Bagaimana perjalanannya Rasulullah sehingga akhirnya akhlaknya itu memang harus kita didik. Jadi untuk mempersingkat waktu, kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khaliqul makhluk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul makhluk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wa khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wa alihi siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir
alim, para ulama, para asatid, segenap takmir masjid. Masjid apa namanya? Assalam. Rapal masjid. Masjid Assalam yang sama-sama kita semua barusan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita hari ini, sholat subuh kita yang lalu-lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kalau kita habis sholat itu diajarkan doa, Allahumma taqabbal sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa hamdana wa tadarru'ana wa takhusyu'ana wa tamtakfirana ya arhamar rahimin. Jadi setiap habis sholat jangan lupa minta supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal sholatana, ya Allah terimalah sholat saya. Seandainya satu rakaat saja sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insyaallah bisa menjadi tiket untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan namanya kita beramaliyah ini nilainya nggak langsung dari Allah. Nanti nilainya ketika sudah masuk ke alam barzah baru diperlihatkan kontennya, nggak kayak anak-anak yang sekolah. Jadi begitu mengerjakan tugas dari gurunya langsung di konten A plus, B plus, C 70, 80, 40. Ada yang dicoret-coret nggak dinilai. Tapi kalau sholat, ibadah-ibadah yang lain, nilainya nanti Allah yang nilai. Kalau manusia mah secara zahiriyahnya aja, selama rukun syaratnya dia kerjakan, ya insya Allah sholatnya sah, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau diterima oleh Allah ya lihat nanti waktu di alam barzah akan dinampakkan amal-amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita berusaha menyempurnakan ibadah kita, Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, kita juga jangan lupa minta ke Allah agar diterima amal ibadah kita termasuk sholat. Baik, pada kesempatan kajian subuh ini saya mengajak agar kita tidak bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara semakin hari semakin kita dekat kepada Allah, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda orang bersyukur, Pak, Bu. Jadi kalau melihat orang bisa bersyukur atau tidak dengan Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya, lihat aja semakin hari semakin dekat nggak dia dengan Allah. Semakin hari semakin cinta rindu dengan Allah.
ajan ya, kok nggak zuhur ya, kok nggak asar ya. Kangen, rindu mau berkomunikasi dengan Allah, berbisik di bumi, penduduk langit mendengarkan bisikan. Masya Allah, merinding aja. Ya. Hebatnya milahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Hebatnya ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dinul Islam yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dengan syariat sholat, saat sujud dia berbisik di dunia, maka penduduk langit mendengarkannya. Siapa? Ya termasuk Allah Jalla Jalla. Subhanallah bi'ala, subhanallah bi'ala, berbisik, Maha Suci Engkau, Maha Suci Engkau. Hadirin yang mulia, jadi kalau mau melihat orang itu pandai bersyukur atau tidak dengan Allah, ya lihat semakin hari semakin rindu enggak. Kok lama benar ya nunggu Ahad subuh? Karena pengen duduk lama-lama di rumah Allah, di masjid. Kita ini kan nambah waktu. Biasanya kalau hari-hari biasa habis zikir subuh pulang. Betul Pak, betul. Nah ini setiap Ahad kita nambah waktu, lama-lama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai cuma betah di pasar doang. Mendes ke pasar mah pohon beralih. Ibu-ibu itu biasanya kia dumit pasar mak ulang-ulang cukup belah duitnya. Nah itu bahasa Lampung. Iya. Tapi kalau ke masjid kadang-kadang kita ini pengen cepat-cepat pulang. Nah, alhamdulillah dengan program kajian subuh di Masjid As-Salam, produksi hasil pikirnya bapak-bapak yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita betah di masjid. Insya Allah ini kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Sebaliknya Bapak hadirin yang mulia, kalau misalnya kita ini semakin hari melihat saudara kita atau diri kita sendiri, kan kerasa semakin hari semakin jauh dari Allah. Boro-boro mau datangin masjid, boro-boro mau ikut pengajian, denger azan aja kadang-kadang belum apa-apa aja lagi, kesannya capek dalam amal agama, ikut syariat Allah. Akhirnya hati-hati, jangan-jangan ini sedang dalam golongan orang yang gak bersyukur. Siapa kamu? Sudah berapa banyak Allah berikan nikmat kepada kamu? Mengapa lantas ketika Allah mengundang kamu untuk datang ke rumahnya, menyeru kamu untuk taat kepadanya, malah kamu seakan-akan terbeban? Hati-hati. Ini speakernya sampai luar bukan? Oh, keras-keras kebangun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya nanti pengurusnya yang dimarahin. Ngundang penceramah atau ustadznya yang lembut-lembut, pergi di kampung. Awas, hati-hati. Kalau semakin hari saudara kita atau keluarga kita atau istri kita misalnya semakin jauh untuk taat kepada Allah, dikasih tahu mah nggak dengar udah ada zuhur, nanti Pak tanggung, mah ini kan sudah asar, nanti Pak tanggung, mah udah sholat maghrib belum. Nah ini hati-hati. Aku takut masuk pada golongan
semakin rindu, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Marhaban marhaban ya mar'aini, marhaban marhaban jaga Husaini. Masya Allah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutupnya para nabi, penutupnya para rasul, permulu pemimpin daripada nabi dan rasul ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatnya saja nyebut namanya. Bersolawat itu nyebut namanya. Mau diikuti dengan irama seperti tadi sama-sama, atau biasa saja Muhammad 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 Muhammad. Ya Nabi 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 ya Rasul ya Rasul ya Rasul ya Rasul. Biasa, nggak pakai nada. Nyebut namanya sudah dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kita bersolawat atau satu kali kita nyebut namanya junjungan Nabi Muhammad SAW, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Bayangkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Menyebut namanya aja. Coba kalau nama kita disebut Udin 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 Udin, gak dapat pahala itu nama Udin mah. Mau dinyanyiin gak? Apa namanya lagu Udin sedunia? Iya, gak dapat pahala. Tapi Nabi, kalau junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan irama disebut namanya dapat pahala, bisa jenengin saudaranya dapat pahala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Dan hebatnya luar biasa Bapak hadirin yang mulia, nyebut nama Muhammad Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dia berduduk, mau dia berdiri, mau dia sambil lari-lari, jalan, mau dia sambil beraktivitas, itu tetap bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan ada ganjarannya. Contoh misalnya, ini saya baca sholawat sambil duduk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
Sambil berdiri, mohon maaf, saya berdiri. Sallallahu ala Muhammad, itu dapat pahala ibadah sambil berdiri. Lari-lari juga, kan ambil salam dapat pahala ibadah. Jadi bersalawat sambil beraktivitas juga masih dapat ibadah nilainya dan dapat pahala. Bersalawat, Pak. Hebatnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sambil minum, bisa nggak berselawat sambil minum? Nggak bisa lah berselawat. Minum dulu, baru berselawat gini. Nah, baru berselawat. Ya Nabi, salam alaika, berpahala. Itulah kelebihan dan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, Bapak hadirin yang mulia, jamaah sholat subuh rahimahumullah. Ini bulan masuk di bulan Rabiul Awal atau disebut dengan nama lain bulan Mulud, bulan Maulid, ya sama aja. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan dalam satu tahun. Ada yang nanya, nenek-nenek, mulutnya kapan Ustaz? Orang udah disebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Nenek-nenek nanya, mulutnya kapan Ustaz? Ya mulut dia Rabiul Awal, nggak mungkin nyanyinya Muharram, Safar, mulut, Rabiul Akhir. Jadi kita masuk di bulan apa nih Bu? Rabiul Awal apa bulan mulut? Bulan mulut, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ya bulan mulut. Bulan mulut, bulan Maulid. Kalau Rabiul Awal itu memang penyebutannya seperti itu secara umum di Arab, di Mekah, di Madinah, di Kairo, di Mesir. Penyebutannya bulan ini masuk bulan Rabiul Awal. Di mana nyebut bulan mulut di Indonesia? Kalau ke Mekah nggak ada bulan mulut, bulan Rabiul Awal. Kecuali kalau orang Indonesia yang bawa-bawa ke Mekah nyebut namanya bulan mulut. Kenapa sih bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini karena seperti heboh? Kok selalu seperti ada keistimewaan? Ternyata di dalam catatan sejarah kehidupan manusia di bulan Rabiul Awal atau Maulid ini ada peristiwa yang istimewa di mana Allah lahirkan utusan Allah, Nabi Allah yang bernama Muhammad atau Ahmad. Ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi ulang tahunnya kan Nabi. Nanti pas tanggal 12 Rabiul Awal itu ulang tahunnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kelahiran. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah rahimahullah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini selain adalah sama seperti kita manusia, berjenis kelamin, makan minum, tumbuh dari kecil bayi menjadi anak-anak jadi remaja
remaja jadi dewasa seperti kita. Ada saat tidur, ada saat terjaga, ada saat duduk, ada saat berdiri, berjalan, bisa bicara, bisa mendengar, sama dengan kita. Nabi Muhammad SAW itu bangsa manusia, sama kayak kita. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW memang pilihan Allah, karena Nabi Muhammad disebut khairul makhluk, sebaik-baiknya makhluk. Yang memuliakan kanjeng Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammadnya, tapi memang Allah yang memuliakannya. Kan beda dengan manusia umumnya, Pak. Yang ngaku mulia itu ya dirinya, orang lain belum tentu. Itu umumnya. Saya ini kiai, saya ini ustaz, kan gitu. Orang lain belum tentu ngaku dia kiai dan ustaz. Pengakuannya kayak model saya nih, saya mengaku kiai, saya mengaku ustaz. Nanti jadi kiai jadi ustaz. Kadang-kadang Masya Allah, kenapa saya pakai kayak gini, Pak? Biar kelihatan kayak ustaz. Kenapa kalau nggak pakai kayak gini, duduk di belakang? Nabi Muhammad mah enggak. Dia mengaku Nabi enggak. Allah yang menyebutkan dia Nabi. Muhammad itu bukan siapa-siapa. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah, kata Allah itu dalam Al-Quran. Waduh, suaranya ada habis. Tadinya mau ngaji kayak orang nasional. Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul Allah, utusan Allah. Jadi yang nyebut Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Muhammad yang anaknya Abdullah, anaknya Aminah itu adalah nabinya Allah. Itu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah yang sebutnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, dan ini kata ulama tafsir, tanda bukti bahwa Allah itu memuliakan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an. Sering bila waktu Jumat itu menyebut ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya dimuliakan oleh Allah, Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi, nyebut nama Nabi, memuliakan Nabi. Sampai-sampai kata Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, diajak. Ayo kita yang ngaku beriman muliakan kanjeng Nabi. Allah yang perintah kok. Kecuali kalau kita nggak ngaku yang beriman. Baik Bapak hadirin jemaah rahimahumullah, kembali ke tema mensuri teladani akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak akhlak-akhlak Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang terlewatkan oleh umatnya. Kita ini kadang-kadang ngaku doang sih, ngakunya aja. Umat Nabi, cinta Rasul. Nah, sholat bayi orang ngaku umat Nabi, geblek. Iya. Jajak pengajian alasannya wakil darah endas sikit pegel. Aduh, ngaku umat Nabi. Dikon selawatan, dikon nyanyi, selawatan nyanyi. Ngaku cinta Nabi, umat Nabi, pengikut Nabi. Ini hadirin yang mulia. Maka Masya Allah, akhirnya akhlak-akhlak Rasul itu banyak yang dilalaikan oleh umatnya. Contoh.
Dia selalu lembut santun, belas kasih kepada sesama manusia. Mau dia memang sudah golongan muslim ataupun dia belum, lembut santun, masyhur Pak, terkenal nih, viral kisahnya bahwa Rasul itu setiap ba'da asar mendatangi satu rumah di pojokan daerah Mekah pada waktu itu, Madinah pada waktu itu, mendatangi seorang wanita tua buta tapi dia belum masuk Islam, dengan membawa manisan yang dibuat oleh Aisyah istrinya. Setiap hari disuapin sampai Rasul meninggal. Dalam riwayat cerita ini diteruskan perbuatan Rasul ini oleh Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini bukan hanya meneruskan tongkat kepemimpinan Rasul sebagai Umar, sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat pada waktu itu. Jadi Abu Bakar bukan cuma meneruskan, tapi meneruskan amaliyah Rasul, meneruskan akhlak Rasul. Ini Abu Bakar. Maka pada waktu itu dikisahkan perbuatan Rasul yang setiap habis asar mendatangi rumah wanita tua tadi yang buta, walaupun dalam keadaannya memang belum muslim, Nasrani atau Yahudi, didatangi oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar ngomong ke Aisyah, Aisyah ini istri Rasul, putrinya Abu Bakar. Kan ada lagunya, Aisyah begitu nyanyi geledek, nggak boleh nyanyi berarti. Nah, jadi Aisyah itu istri Rasul, putrinya Abu Bakar. Aisyah, apa perbuatan Nabi Muhammad SAW yang belum aku lakukan? Itu hebatnya sahabat Pak, nanya perbuatan Rasul yang belum dia lakukan. Kalau kita terbalik nanya, Pak Ustaz, perbuatan Rasul yang sudah aku lakukan apa? Bukan apa perbuatan Rasul yang belum saya lakukan, tapi perbuatan Rasul apa yang sudah saya lakukan. Orang memang belum ada. Kalau ini Abu Bakar nanya ke Aisyah, ya Aisyah, perbuatan apa? Perbuatan Rasul, perbuatan apa yang belum aku perbuat? Udah dilakukan oleh Rasulullah. Kata Aisyah, ya ayahanda, Amirul Mukminin, Rasul itu setiap habis asar mendatangi rumah yang di pojok kampung dengan membawa manisan yang aku buat. Akhirnya dibuat. Ini saya lakukan, meneruskan perbuatan Rasul. Dibawa manisan buatan Aisyah, mengunjungi rumah yang isinya adalah wanita tua yang buta, orang Yahudi, lalu disuapin oleh Abu Bakar. Sambil dipegang tangannya oleh wanita Yahudi itu, tangan Abu Bakar. Wanita itu ngomong, wahai Tuhan, sepertinya Anda bukan orang yang biasa menyuapi makanan ke saya. Sontak Abu Bakar ini langsung ngomong, betul ya Umi, memang bukan saya biasanya, saya cuma meneruskan saja. Karena yang biasa menyuapin saya tangannya lembut. Saking lembutnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Bakar katakan, karena si ibu ini nggak tahu Rasul sudah meninggal dunia, dikatakan sesungguhnya yang menyuapi sebelum aku adalah Rasulnya Allah Muhammad, dan dia telah meninggal dunia. Masuk Islam ibu ini di hadapan Abu Bakar. Perbuatan baik dimulai oleh Rasulullah, tapi wanita ini dapat hidayah, diberi kekuatan untuk masuk Islam, ikut agama Rasul saatnya Abu Bakar, di zamannya Abu Bakar. Ya, Masya Allah. Yang kedua, Rasulullah ini enggak pemarah, enggak pemarah. Ya, kita sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Kalau kita Rasulullah pemaaf, pemarah. Karena ada cerita, kalau Rasul ini akhlaknya ya memang kisah hidupnya. Jadi
banyak riwayat yang diceritakan. Ada seorang Badui pipis di Masjid Nabawi, masjid di Makkah. Kan pertama dibangun masjid itu ya di Makkah, bukan di Ka'bah, bukan Masjidil Haram itu, tapi masjid di Makkah. Di Madinah, bukan di Makkah. Itu begitu orang Yahudi kencing di Madinah, serentak sahabat-sahabat mau marahin, maka kata Rasul, biarkan saja dulu. Jadi Rasul itu nggak emosian, nggak cepat marah, masih bisa tahan emosi. Sampai selesai orang Yahudi itu kencing, baru dikasih tahu, besok-besok jangan kencing sini, kira-kira gitulah. Para sahabat tadinya sudah emosi. Maksudnya apa kata Rasul? Kalau kita tadi marah, terus si Yahudi itu lari sambil masih kencing, kan kemana-mana tuh najisnya. Jadi hebatnya Rasul itu dalam marah dia pemarah. Ini hadirin, akhlak-akhlak model begini kan kadang-kadang hilang di tengah-tengah umat Rasul Muhammad SAW, di tengah-tengah umat Muslim. Yang ada tuh emosian, marah, caci maki, menghakimi, gitu. Rasul enggak, dia marah. Ini kita enggakkan orang bangun rumah, genteng airnya jatuh ke rumah kita, nyari golok kita, bener kita. Orang kita membantai, kita ya. Gara-gara pohon mangganya sampahnya jatuh ke halaman dia, ngamuk. Aduh, gak nampi jauh, keluar orang nyok jegol lah ya. Jadi kempren, pemarah, emosian. Rasul enggak, masih bisa dia. Maka kata Rasulullah dalam satu mafhum hadis, orang yang hebat itu, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah ketika dia punya kesempatan untuk berbuat itu. Bukan orang yang hebat itu yang bisa ngangkat parpel ukuran 4 ton, bukan. Orang yang hebat itu orang yang bisa menahan amarahnya saat dia bisa melakukan itu. Gimana enggak? Jelas-jelas dia melakukan kesalahan. Mobil kita berhenti, ditumpul dengan dia motor. Kita sih bayangin, udah pakaian seragam polisi, misalnya kita di sininya tulisan brimob, mobil kita ditumpul dengan orang motor, anak sekolah. Kita nggak salah, kan ada kesempatan itu marah, tinggal tinjuin aja, gitu kan. Tapi dia nggak marah. Inilah yang hebat kata Rasulullah. Saya belum nemuin itu Pak. Baru sekali saya ketemu dengan orang yang model begitu. Ini bos saya. Waktu mau ke Cilegon, simpang Cilegon itu macet, Kang Adi. Jadi ramai. Posisi jam setengah 2, jam 1-an lepas dari siang. Macet. Mobil berhenti. Motor anak sekolah pleset, kena sebelahnya, bemper belakang. Saya kira mau marah bos saya. Begitu turun, keluarin dompet, masih duit kan? Kamu dah, apa-apa. Masya Allah. Lain kali besok ajak temennya ya, memberi mobil saya. Ada nggak kira-kira kita yang model gitu? Mobil kita diemin depan rumah. Ada anak-anak bawa batu bata, genteng, digoreng mobil kita. Kira-kira gimana tuh gitu? Anak sampah dijewer kupingnya dari depan sampai belakang, keliling perumahan dicari bapaknya. Kurang ngajar di bapak, nggak bisa ngajarin anaknya. Sini saya ngajar bapak-bapaknya, katanya. Saking emosinya. Jarang. Mana ada kita begitu mobilnya digores, sini nak, ngambil duit 500.000. Itu kamu, lain kali ada kawan-kawan gores mobil saya ya. Yang ada kita marah. Itu hadirin yang mulia, Rasulullah SAW
kadang-kadang lepas kita saling caci maki, saling salah menyalahkan. Ini Masya Allah. Padahal ketika kita saling caci maki, saling salah menyalahkan, disitulah lubang besar masuknya setan dan iblis Allah untuk menjerumuskan kita, membinasakan kita di matanya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah apa beda pendapat aja udah mulai kompor-kompor. Gue bilang apa dengan dia imam, gue bilang apa dengan dia imam ribut. Nah ini kan jangan dikasih mic dia mah, kalau ngasih mic nyanyi katanya. Ribut. Ya hadirin ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak Rasul ini kadang-kadang gila. Padahal hadirin yang mulia, Rasul itu mengajarkan yang pertama kalau ada tamu di kampung kita, balik ke rumah kita, layani dengan sebaik-baiknya. Selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari bukan tamu lagi dia, udah mukimin. Suruh dia kerja, cuci piring, ngangkol, nyapu. Kalau lebih dari 3 hari. Tapi kalau masih bawah 3 hari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Baji, saya numpang istirahat. Oh iya silakan. Keluarin minuman, kopi, susu, teh, terakhirnya baikon. Tawarin makan. Bapak udah makan belum? Udah Baji, udahlah ya makan bareng-bareng. Begitu kalau ada tamu. Ada orang naik motor, pelangak panggil, deh sini, yuk makan bareng. Padahal dia mau menggal, dia sudah makan dulu. Hebat akhlak Nabi. Ini dirinya mulia. Jangan sering-sedikit curiga. Mundar-mandir dicurigai. Mulai hewek SMS-an dengan RT. Teh, udah 2 kali gue ngeliat motor beat mundar-mandir. Udah dicurigain dan panggil. Ada orang masuk ke masjid, wajahnya nggak nampak. Umum di warga kita tanya, jangan dibiarin aja, disuruh lewat aja. Kalau udah 3 hari wajahnya yang aneh seperti itu datang ke sini, jangan-jangan baik kan? Nah, saya sering pak gitu pak. Apa sih karena di jamaah kita buka-buka aja pak? Apa loh? Jadi kalau ada orang yang baru, tegur sapa, datangin Assalamualaikum. Kayaknya bapak bukan orang sini. Iya mas, saya ini mau berangkat ke Tangerang, gak bisa nongkos. Oh sudah ke rumah dulu aja makan. Gitu. Jalan malah diusir. Ini bukan orang sini, jangan-jangan membawa kotak amal nih. Jangan. Hadirin yang mulia, akhlak Rasul berbaik sangka, selalu memuliakan tamu. Jelas hadisnya. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna imannya ketika dia tidak memuliakan tamu. Nah, maka akhlaknya Rasul ini sudah tertanam pada dirinya para sahabat sepeninggalannya Nabi Muhammad SAW. Sampai orang-orang Persia, Romawi itu takjub dengan kehidupan akhlaknya para sahabat sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Saking hebatnya akhlak Rasul yang ditanamkan kepada para sahabat, dan sahabat semua sami'na wa ata'na mengikuti akhlak Rasul. Pernah satu ketika orang Romawi mau studi banding, berkunjung ke Madinah, mau lihat apa memang benar ajaran sepeninggalan Nabi ini memang hebat. Ini cerita masyhur kan? Cerita ini viral di bahasanya. Jadi ada orang Romawi studi banding datang ke Madinah, kayak model dewan-dewan datang ke provinsi wilayah lain studi banding, mau melihat katanya di Bogor tuh bagus-bagus. Apanya Bang Haji? Orang cewek-ceweknya, bukan itunya. Yang dilihat tuh adalah kehidupannya. Ini Bogor bagus lu, apanya? Orang cewek-ceweknya. Ini hadirin yang mulia. Jadi orang Romawi itu datang ke Madinah. Rasul udah nggak ada, udah meninggal. Yang ada itu para sahabat, kehidupannya sahabat di zaman Khalifah. Begitu si orang Romawi datang, dia masuk ke kedai, rumah makan, warung makan lah. Masuk warung makan, duduk. Si punya warung makan ini aneh.
Ini bukan orang Madinah nih, mukanya beda, agak putih bintik-bintik merah. Katanya, kan kelihatan sih kita mukanya beda. Kalau orang Lampung sipit, bapak ini kayaknya Jawa, jangan-jangan ini Batak. Jadi kelihatan kisnya. Maka kata yang pemilik warung orang Madinah, ini orang bukan orang Madinah nih. Ini tamu. Kata Rasulullah, kalau tamu dimuliakan. Udah. Bapak mau makan apa? Ayam paha, kepala, kaki. Ya paha, ya kepala, ya kaki. Dikasih ayam utuh yang udah digoreng. Minum apa? Kopi, susu, teh, siapin, kasih madu. Pokoknya dikasih buah-buahan. Dilayanin. Makan sekenyang-kenyangnya aja. Udah itu si orang Romawi ini nanya, berapa yang saya harus bayar? Bapak gratis selama 3 hari di ruang makan saya. Karena Rasul ajarkan, siapapun orang yang datang selama 3 hari sebagai tamu, saya layani. Kata yang punya warung orang Madinah, bukan orang sini mau boro-boro, air minum aja dihitung. Teh 5.000, sambal 3.000, telur, waduh, duit semua. Orang Madinah enggak gratis pak, katanya. Heran-heran orang Romawi, luar biasa, benar ceritanya bahwa ajaran Rasulullah ini gini, pantas mereka orang-orang dimuliakan. Keluar orang Romawi ini mau beli yang namanya kurma. Orang udah berjejer dagang kurma berderet. Jadi kalau di di Tarahan tuh dagangan kemplang, kerupuk, oleh-oleh itu kan berderet, dagangan bentuknya sama, yang dagang beda. Sampai sekarang nggak tutup-tutup, laku ada kayaknya. Sama kayak Karabakau, dagangannya sama semua. Sampai sekarang nggak ada yang tutup-tutup, laku semua berarti kan. Ini begitu juga dagang kurma. Jadi orang Romawi itu datang ke sana, Pak ini kurmanya berapa? Jangan Pak, yang ini busuk. Dikasih tahu, kalau kita enggak, yang busuk dengan yang bagus campur, biar busuk ikut. Ini enggak, jangan yang ini busuk Pak. Terus yang mana yang bagus? Yang ini. Cuman mohon maaf Pak, kalau bisa jangan beli di tempat saya. Kenapa? Punya saya sehari sudah ada 5 orang yang beli. Teman saya yang ujung-ujung sana tuh. Itu sampai sekarang belum ada yang beli. Saya lihat, Bapak beli di situ aja. Hebatnya orang Madinah gitu. Bukan malah ini, mohon maaf, jangan kesinggung ya. Kan kalau di perumahan itu kadang-kadang usaha orang ibu rumah tangga ya warung itulah. Ini warung. Begitu kita buka warung, tetangga buka warung, udah mulai nyebut mau tidur dengan suami. Gimana? Gak ada etika. Udah tahu kita buka warung juga. Udah Pak, cari ke Jawa dukun biar dia bangkrut. Tanam apa? Otaknya udah mulai ngeres dah. Jangan gitu. Yang hebat lagi orang Indonesia Pak, pernah saya memperhatikan masuk warung makan berjejer. Biasanya daerah Banten di tempat jual ziarah. Warung makan berjejer. Kita masuk warung makan ini, udah habis nasinya. Nyuruh karyawan, belakang minta tempat uang minta di warung sebelah, dijual di warung dia. Ada yang gampang mau aja. Mohon maaf Pak, nasinya saya habis di sebelah situ aja, buat saya juga yang dagangkan gitu harusnya. Ini enggak, karyawannya suruh keliling. Minum apa? Karena yang masuk ada 20 orang. Waduh, Rasul enggak mengajarkan. Mohon maaf Tuan, saya sudah ada yang beli 5 kali selama sehari ini. Sedangkan teman saudara saya yang di pojok, saya lihat sampai sekarang ini belum ada yang beli. Tuan beli di sana, beli di sana. Masya Allah. Itulah hebatnya akhlak Nabi yang diajarkan, ditanamkan kepada sahabat, dan itu semua sahabat semua mengamalkan, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak hadirin yang mulia, sekali lagi, yuk kita yang mengaku umat Nabi, kita yang mengaku cinta Rasul, di bulan Maulid, bulan latihan kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa lebih baik diam, itu kan akhlak Nabi. Dengan anak, kadang dengan anak main jewer, main kabok, main tendang, ngomongnya kasar, jangan. Nanti waktunya kita jompo anak yang tua, kita batuk diserangkan pakai golok, ribut aja bapak ini batuk keluar, akhirnya dendam. Jadi akhlak
Nabi ini ya jadi uswah, suri teladan bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasul itu tidak pernah lupa dengan jasa orang. Sekecil apapun jasa orang, dia tidak pernah lupa. Ini perlu kita pelajari, perlu kita ikuti. Bulan Maulid ini bulan miladnya, kelahiran Nabi. Inilah bulan momentum kita untuk mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang teringan sampai yang terberat. Insya Allah, siapa orang yang bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupi sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlak-akhlaknya, maka itu tanda cintanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya pengakuan di lisan. Dan orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya di lisan, tapi dalam perbuatannya juga. Rasulullah memberikan garansi kepada orang tersebut akan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani, man ahabani kana ma'ya fi jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, mengikuti akhlak-akhlakku, maka kata Rasulullah, itu tanda dia cinta kepadaku. Dan siapa orang yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah agar kita selalu diberi hidayah dan taufik dan kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah Rasul, mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waghfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al shalawatika wa barakatika sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamun nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil khair wa qaidil khair wa rasul rahmah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Muhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa sallim. Ya Allah, ya Rabb, hantarkan salam salawat kami kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, perkenankan ya Allah, berikan rahmat dan salawat kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, berikan kesempatan untuk bisa ziarah ke makamnya, baik dalam keadaan haji maupun umroh, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk bisa melihat wajahnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya ya Allah, mendapatkan syafaatnya ya Allah. Allahumma ya Rabb, tumbuhkan rasa cinta dan semangat kami untuk mengikuti sunnahnya, juga mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Syiril Fatihah.